Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas sebuah tema yang sangat penting namun sering kita abaikan, yaitu kesehatan mental. Topik pidato saya hari ini adalah mengapa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Memahami dan mengatasi stigma kesehatan mental di tengah kehidupan yang penuh tekanan. Seringkali kita mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat saya baik-baik saja, meskipun sebenarnya tidak. Kita merasa harus kuat setiap saat atau takut dianggap lemah jika menunjukkan kesedihan, yaitu kecemasan. Padahal mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah langkah awal menuju pemulihan dan kesejahteraan mental. Hadirin sekalian, pertama-tama izinkan saya mengajak kita memahami mengapa kesehatan mental itu penting. Sama seperti tubuh yang bisa sakit, pikiran dan perasaan kita juga dapat mengalami kelelahan. Kesehatan mental mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Jika hal ini diabaikan, dampaknya tidak hanya terasa pada diri sendiri, tetapi juga pada hubungan, pekerjaan, dan kualitas hidup kita. Namun, sayangnya masih banyak stigma yang membuat orang takut mencari bantuan. Stigma membuat orang merasa malu, merasa bersalah, atau takut dihakimi. Hal ini dapat memperburuk kondisi seseorang dan bahkan mendorong mereka untuk memendam masalah sendirian. Oleh karena itu, kita perlu memahami dampak negatif dari stigma kesehatan mental. Stigma bukan hanya membungkam, tetapi juga menghalangi seseorang untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Stigma dapat membuat seorang merasa tidak layak, tidak moral, atau berbeda dari orang lain. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa langkah praktik yang dapat kita lakukan. Pertama, mulailah dengan mendengarkan perkara yang dibutuhkan seseorang dengan solusi, melainkan telinga yang mau mendengar. Kedua, gunakan bahasa yang sportif, bukan menghakimi. Hindari kalimat seperti kamu lebih baik atau sudah, jangan dipikirkan. 3. Bangun lingkungan yang terbuka di mana orang merasa aman untuk bercerita tanpa takut dipandang negatif. Selain itu, kita juga harus mendorong siapapun yang sedang berjuang untuk mencari bantuan profesional, konselor, psikolog, atau psikiater adalah tenaga ahli yang dapat membantu kita memahami dan mengatasi kondisi mental dengan tepat. Mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian. Hadirin yang saya hormati, untuk menegaskan pentingnya kesadaran ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang mahasiswa yang selama berbulan-bulan merasa terbebani oleh tugas, tekanan, keluarga, dan ekspektasi lingkungan. Ia selalu berkata, aku baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Hingga suatu hari ini, saya mengalami serangan panik. Setelah akhirnya mencari bantuan, ia berkata bahwa keputusan itu adalah titik balik hidupnya. Ia menyesal menunda begitu lama hanya karena takut dinilai lemah. Saya ini mengingat kita bahwa siapapun yang dapat berjuang dengan kesehatan mental, dan tidak ada seorang pun yang harus menghadapinya sendirian. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa informasi yang dapat dipercaya mengenai kesehatan mental tersedia dan mudah diakses. Kita butuh mendapatkan data dan statistik dari lembaga resmi.
Hasil penelitian dari situs universitas serta laporan dari organisasi dan media berita terpercaya ini membantu kita memahami bahwa kesehatan mental adalah isu nyata, ilmiah, dan harus ditangani secara serius. Teman-teman sekalian, marilah kita mulai menciptakan lingkungan yang lebih sportif, penuh empati, dan terbuka lagi. Siapapun yang sedang berjuang, karena sekali lagi tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Sekian pidato saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.